Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, saya sini akan menyampaikan yaitu tentang model-model pembelajaran pendidikan agama Islam. Saya di sini mengambil metode role playing atau sama dengan peran, metode peran. Nah, sini saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu metode peran. Ya, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian dan sejarahnya. Pengertian role playing adalah suatu cara pengamatan penguasaan bahan dengan menggunakan imajinasi melalui penghayatan siswa. Karena kita nih khususnya ke siswa, jadi siswa lebih banyak bermain nantinya. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankan peran. Karena pernah kalian nengok kan kayak drama, itu kan berperan ya, main peran ya. Dilakukan lebih dari satu orang atau lebih dari satu orang juga. Bermain peran merupakan salah satu model pembelajaran yang diarahkan pada upaya pemecahan masalah dengan menggunakan peran. Itu pengertian. Itu ya juga sejarah. Istilah peran berasal dari kata rolling. Pernah lihat kayak film rolling and action? Nah, itulah dari awal itu katanya. Aktor, skrip yang digunakan atau menggunakan lebih 2000 tahun yang lalu di Yunani kuno. Memainkan peran dari rolling tersebut katakanlah Othello atau Hamlet atau Ophelia dan Desdemona. Nah, di sini ada juga media yang digunakan, media itu sarana yang digunakan. Ya, yaitu pasti lebih lebih banyak sarana yang digunakan itu siswa, mahasiswi, siswinya. Di sini juga harus ada namanya naskah, skenario, harus ada naskah, atau kita bilang kertas ini untuk kita bermain peran ya. Juga metode ini, setiap metode apapun itu pasti punya yang namanya kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama saya menjelaskan tentang kelebihan metode ini. Kelebihan metode role playing melibatkan seluruh siswa berpartisipasi, mempunyai kesempatan untuk memajukan semua siswa dalam bekerja sama. Siswa juga dapat belajar menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Selain itu, kelebihan metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada kelebihannya itu siswa bebas mengambil keputusan dan berekspresi secara utuh. Jadi kan nanti kita membuat kelompok ya kan, kelompok untuk bermain peran. Jadi ada namanya naskah. Naskah ini untuk jalur kita bermain peran itu. Suka hati peran mau gimana? Yang penting jangan keluar dari jalur kita berperan seperti menjadi kakek-kakek. Ekspresi itu bukan wajah aja tapi pakai juga. Mungkin mana pakai mau jelek, mau pakai bagus. Yang penting tetap dalam kategori kakek-kakek ya. Yang kedua, permainan merupakan penemuan yang mudah dan dapat digunakan dalam situasi dan waktu yang berbeda. Ketiga, guru dapat mengevaluasi pengalaman siswa melalui pengamatan pada waktu melakukan permainan. Jadi kita lihat nanti guru nih, kita akan mengamati siswa. Anak ini bagus mainnya, kapten, bisa nilai bagus. Jadi ada bahan untuk guru melihat siswa ini seperti orang kayak gini rupanya. Ya, siswa yang sebelah sini kayak gini orangnya. Yang keempat, dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. Apalagi kalau siswa bermain dengan perannya yang khusus, salah peran jadi orang gila. Jadi dia dapat contoh gitu. Jadi dalam ingatan dia itu ada hal yang diingatnya. Kelima, sangat menarik bagi siswa sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis dan antusias. Ya, kalau kita contoh misal kita menggunakan semua nih, satu lokal kita bermain peran dengan perannya masing-masing kan. Jadi tidak ada yang diam aja. Jadi anak-anak yang memang kita bilang di lokal itu diam aja, tapi karena ada peran ini ya antusias, jadi ikut main dia, tidak murung aja mainnya. Membangkitkan gairah dan semangat optimis dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan yang sangat sosial tadi. Sudah begitu membuat kelompok untuk bermain peran. Itulah tadi ada rasa sosial sama kawan kita, bagaimana perannya saling mendukung. Jadi ada biasa kan banyak anak-anak itu dia
tampil ke depan tuh malu biasanya. Karena ada metode ini kelebihan itu, berani dia kita tampil di depan gitu. Dapat menghayati peristiwa yang berlangsung dengan mudah dan dapat memetik butir-butir hikmah yang terkandung di dalam cerita itu yang kita buat sedih. Jadi kita buat satu cerita satu kelompok dengan peran ini. Apalagi setiap peran itu, setiap cerita itu pasti ada hikmahnya, pasti ada yang kita harus kita ambil. Nih nanti cerita misalnya kita kembali undang, apa bisa kita ambil? Nggak boleh durhaka pada orang tua. Ada yang kita dapat lah. Memungkinkan dapat meningkatkan kemampuan profesional siswa dan dapat menemukan kesempatan lapangan kerja. Inilah karena nanti ke depan prospek. Kita nih kalau bekerja pasti harus bisa optimis, harus bisa kita tampil depan. Kita nggak bisa, kita harus kita contoh misalnya kita kuliah balik, nggak bisa. Kita harus di lokal itu harus nampak, kita harus bisa. Jadi ada prospek itu, kita ada untung di lapangan kerja, kita nggak bisa dalam interview, kita nggak malu, nggak, pokoknya bisa jawab lah kita. Itu yang selanjutnya itu ada kekurangan. Setiap metode dan itu pasti ada kekurangan, semua ada kekurangan. Yang pertama, metode bermain peran memerlukan waktu yang relatif panjang. Karena bermain peran, dia salah satu kekurangannya itu apa? Kita bermain itu pasti waktu sangat panjang. Kalau kita ikut sekolah, terkadang cuma pelajaran itu cuma 1,5 jam. Untuk bermain peran, untuk membuat kelompok, terkadang tidak cukup kan? Itu salah satu kekurangannya. Kedua, memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dan dari pihak guru maupun murid, dan tidak semua guru memilikinya. Ya itulah kekurangannya. Jadi kita terkadang guru ini juga kreativitasnya kurang. Terkadang kita menyuruh peran ini kepada murid ini belum tentu bisa, belum tentu bisa menghayati sebagai peran itu. Salah satu bagaimana PR juga bagi guru ini bisa memilih, sesuaikan dengan murid, perannya dengan murid yang sesuai gitu. Tidak bisa asal-asal. Kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk melakukan suatu adegan tertentu. Ini memang salah satu PR juga bagi guru, bagaimana harus bisa meningkatkan percaya diri mahasiswa. Terkadang itulah mereka disuruh tampil ke depan malu, takut malu lah, banyak memang itu salah satu PR lah bagi guru, bagaimana guru harus bisa meningkatkan percaya diri kepada siswa. Apabila pelaksanaan sosial drama dan pemeran mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberi kesan kurang baik, tetapi sekaligus berarti tujuan mengajar tidak terbaik pula. Jadi kalau peran kita atau kelompok kita gini, misalnya kita mengajak kita pemeran, satu aja salah, bisa jadi semua tidak tercapai cerita yang bagus gitu, bisa jadi curake, banyak kurang bagus berperannya. Jadi cerita itu kurang bagus jadinya. Tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini. Ingat, metode enggak semua mata pelajaran di SMP, di SMA bisa dijadikan peran ya. Yang paling contoh paling tidak ya bahasa Indonesia bisa, drama ada. Kalau kita agama bisa sejarah budaya Islam, kita bermain peran tentang Nabi Muhammad, bermain tentang sejarah tentang Islam lah. Di sini ada prosedur pelaksanaan. Jadi kita harus ada prosedurnya bagaimana caranya. Itu pertama kita misalkan silabus, itulah kita harus buat rancangan. Kita harus ada rancangan. Kita buat apa naskah itu. Yang pertama itu misalkan rancangan. Kita harus rancang naskah, pemain. Kita rancang dulu bagaimana yang cocok. Yang kedua, menyampaikan persepsi materi pelajaran. Jadi guru harus menyampaikan dulu tentang cerita kita nih. Ini kita buat cerita. Ini cerita itu. Nih, kita akan menyampaikan pelajaran. Siswa harus mencatat pelajarannya. Jadi harus bisa menghayati nanti dia. Yang keempat ini hal yang penting, membentuk kelompok bermain peran. Jadi udah materi sudah disampaikan dan siswa mengerti, buat kelompok untuk bermain peran. Sesuaikan perannya dengan cerita yang kita sesuaikan tadi. Yang kelima, bermain peran. Kita bermain, udah selesai, baru kita guru dengan teman-teman yang lain membuat lembar observasi atau kita bilang penilaian kepada teman kita yang maju tadi. Penilaian nanti. Yang ketujuh, mengadakan nilai. Nanti cocok berapa dia bermain peran, bagus atau tidak, baru kita nilaikan. Contoh mata pelajaran yang biasa kita gunakan karena kita model-model pembelajaran PAI, itu kita ngambil sejarah kebudayaan Islam.
Nah, sini akan menampakkan sedikit tentang sejarah budaya Islam berupa peran. Sini kita akan berperan tentang cerita nenek-nenek Yahudi yang buta. Di sini teman kita itu Wahyu akan berperan sebagai nenek Yahudinya. Kalau Asuri, teman kita ini akan bermain sebagai peran Nabi Muhammad SAW. Dan teman kita satu lagi Mufid berperan sebagai sahabat Nabi yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi bisa bermain peranan. Ini yang ya, jadi di sini ceritanya Nabi Muhammad menyulangi nenek itu dalam keadaan buta. Dan nenek ini asal setiap ulangannya itu menghina Rasul. Kamu kenal Muhammad? Iya. Penyihir. Berdusta dia. Ya, setiap kali sulangan nenek itu menghina Nabi Muhammad. Dia tapi tidak tahu bahwasanya yang menyulangi dia itu Nabi Muhammad. Dah, singkat cerita itu dilakukan oleh Nabi memang sangat sering. Jadi dan pada akhirnya Nabi Muhammad pun dipanggil Allah Subhanahu wa taala dan cerita itu dan ini dilanjutkan oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar bertanya kepada salah satu sahabat dia bahwasanya apakah ada amalan Nabi yang masih bisa dikerjakan, yaitu apa? Menyulangi nenek Yahudi itu dilanjutkan oleh Abu Bakar, salah satu sahabat Nabi, itu amalan untuk menyulangi nenek Yahudi tadi. Nah, jadi Abu Bakar menyulangi nenek tersebut. Siapa ini? Nenek tersebut merasa dia kok sulangannya itu berbeda. Jadi nenek itu bertanya lah. Jadi nenek itu bertanya kepada penulang itu, Siapa kamu? saya Abu Bakar. Kamu tidak seperti yang menyulangi saya. Rupanya dari situ nenek itu tetap menghina dia, menghina jalan Nabi Muhammad. Kamu kenal Muhammad itu pendusta. Dia penyihir. Saat itu Abu Bakar pun berkata bahwasanya yang menyulang nenek itu setiap hari adalah Ini nih, bahwasanya yang menyulangi nenek itu adalah sebenarnya adalah Muhammad. nenek itu pun terkaget dan menangis. Dan nenek itu akhirnya dia bertobat, akhirnya nenek itu masuk Islam. Hanya itulah singkat cerita tentang nenek Yahudi yang buta. Dari hikmah yang kita dapatkan ini yaitu bagaimana Nabi Muhammad mengajarkan toleransi kepada umat yang lain, tapi dengan cara-cara yang baik. Ada juga yang kita dapat pelajarkan, amalan-amalan itu tidak harus tentang kita mengasihi tentang sesama umat muslim saja, tapi mengasihi sesama umat yang berbeda agama. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.